Ini apa ini? Pemanasan global. Kenapa disebut pemanasan global? Dan itu titik-titik itu apa tuh artinya? Baik, ini saya ceritakan aja ya. Prolognya ini bicara tentang populasi. Ini bicara tentang bagaimana menyelamatkan kehidupan manusia dalam 1000 hari pertama. Itu kalau bahasa sekarang yang sering disebut sebagai stunting. Nanti itu ada kaitannya dengan pertanian sehat. Stunting, apa itu stunting? Gagal tumbuh. Kerdil. Oke, nih. Artinya dia tidak tumbuh sebagaimana standar layaknya kalau misalnya pada usianya di 1000 hari kehidupan. Sejak dia masih dalam kandungan sampai dia lahir. Tapi di sisi lain ini banyak orang yang mengalami obesitas. Nah, kemudian tumbuh problem-problem seperti diabetes dan seterusnya. Karena terlalu banyak makan karbohidrat. Ya. Tapi di sisi lain banyak orang juga yang kekurangan makanan. Sayangnya siapa yang kekurangan makanan itu? Siapa? Petani. Di saat orang lain berlimpah makanan sampai dibuang-buang, tapi ada orang juga yang kekurangan makanan dan itu adalah petani. Nah, nanti diperkirakan tahun 2050 jumlah penduduk dunia itu adalah 9 miliar. 9 billion itu berarti 9 miliar. Terus apa lagi? Ini nanti akan suatu saat akan mengalami problem air. Nah, kan? Nah, ada problem air. 30% tadi dipakai ini untuk adalah pertanian ya. Aktivitas pertanian yang memang membutuhkan air juga. Sayangnya pohon-pohon juga nggak semuanya dipelihara, tapi bagian ditumbangkan diganti dengan gedung-gedung. Padahal kita butuh air, butuh makanan. Untuk aktivitas pertanian kadang-kadang juga menghilangkan pohon berupa alih fungsi lahan. Ya. Itu kalau misalnya pas cuacanya panas, terus itu rumput liarnya yang buat media itu kering, tanaman yang ditanam itu jadi ikut mengering atau tidak tahu gimana Pak? Oke. Mulsa itu ini kan tutup kan ya. Mana tadi ya? Ini Pak ya. Oke. Kebetulan ini biasanya kan pakai plastik. Tahu ya mulsa ya? Pakai plastik warnanya abu-abu, sama terus yang bawah biasanya hitam. Atau yang hitam memang ditaruh di bawah, yang silver ditaruh atas. Tahu nggak kenapa begitu? Kenapa nggak hitam di atas, silver di bawah? Karena yang kalau yang hitam itu di atas, kalau kena panas matahari itu bisa gosong tanamannya, bisa mati. Kenapa? Kan kalau panas itu menyerap, kalau hitam itu menyerap panas. Ya. Jadi kenapa yang hitam di bawah? Karena sifat warna hitam itu adalah menyerap panas. Maka yang ditaruh yang di atas adalah yang sifat silver supaya memantulkan panas. Biasanya gitu kan pakai plastik dan itu mahal, satu gulung tuh nggak tahu sekarang harganya berapa itu ya. Kenapa ditaruh mulsa? Pertanyaan. Sebelum saya menjawab, ya ini tak takon, tetap takon nih. Kenapa mulsa itu dipakai? Oke, mengurangi potensi tumbuhnya rumput liar atau gulma. Yang lain apa? Tadi yang kaitannya dengan panas apa berarti? Tanahnya nggak cepat kering itu berarti apa? Mengurangi penguapan. Oke. Setidaknya dua itu ya. Kalau yang tiga memudahkan manajemen ya. Biasanya kasih lubang terus nanti kalau naruh pupuk di situ kan. Tapi setidaknya dua itu ya. Satu adalah mengurangi tumbuhnya gulma, yang kedua adalah mengurangi penguapan. Setidaknya fungsinya dua itu.
Maka kemudian petani menggunakan mulsa. Nah, ketika mulsanya dalam bentuk plastik, pertama dia harus beli. Yang kedua, kalau sudah misalnya setahun, biasanya setahun itu nanti sudah rontok, rusak, terus jadi apa? Jadi sampah. Sampahnya namanya sampah plastik. Yang namanya plastik tetap plastik. Polietilen dan lain-lain. Nggak tahu bisa didaur ulang nggak Bu Guru? Bisa. Tapi kalau mulsa bisakah? Nah, itu pertanyaan. Oke. Maka kemudian kita perlu cari alternatif. Tetap fungsinya mulsa. Satu, mengurangi tumbuhnya gulma. Yang kedua, mengurangi penguapan, tapi yang ramah lingkungan. Tidak menimbulkan pencemaran plastik bagi lingkungan. Dari apa? Daun-daunan atau sisa tanaman atau pakan yang tidak dimakan oleh ternak berserakan. Kok kenapa disebut ramah lingkungan? Maka kemudian kita sebut biomulsa. Karena kalau kita taruh dia di atas tanah, misalnya 6 lombok, biasanya disebari mulsa, itu ganti kita kasih mulsanya berupa tadi, hijau-hijauan. Kalau sudah setahun, dia jadi apa? Jadi apa? Atau nggak usah setahun lah, satu musim lombok itu misalnya. Dia jadi apa? Apa jadi plastik? Jadi pupuk. Jadi seiring waktu nanti kan ketika lombok itu sudah tumbuh, misalnya kita bicara lombok ya, nanti kan dahannya sudah akan menutup. Ketika dahan menutup, gulma sudah nggak bisa tumbuh lagi karena itu sudah seperti mulsa. Dan itu juga sudah seperti mulsa juga, karena kemudian penguapan akan tertahan oleh rimbunnya daunan. Tapi di sisi lain, justru dia mendapatkan suplemen berupa pembusukan daun-daun yang sudah melapuk. Dapat dua keuntungan sekaligus, dapat pupuknya, dapat mulsana, tapi juga dapat pupuknya. Dan kenapa yang dipilih hijau? Nah, kalau yang dipilih itu langsung pupuk yang sudah jadi misalnya kita mau komposkan dulu, kita busukkan itu, ya itu nggak mulsa namanya, tapi pupuk hijau. Kalau masih hijau itu kan berarti kan belum terdigest, belum mengalami dekomposisi, sehingga memang fungsinya masih bisa sebagai betul-betul mulsa. Kan lembar-lembaran kan ini, nutupi tanah. Gulma tidak tumbuh, penguapan berkurang. Tapi seiring waktu dia akan menjadi pupuk. Itu green farming, environmental friendly. Nah, clear, paham? Oke. Terus tadi ada kejadian pas pestisida itu dibaca kan sudah jadi, terus masukkan ke botol. Ya. Itu udah berapa hari ya, dari hari Sabtu. Oke. Sabtu. Terus tadi itu buka kan penasaran. Ya. Terus meletus dor gitu. Itu kayak lagu aja. Persisnya keluar kayak keluarnya tuh Deledek. Iya, ada busa-busanya kayak lava, Ya. dari Merapi itu. Ya. Emang menghasilkan suara. Ya. Kan penasaran. Akhirnya nggak meletus, pas dibuka ternyata meletus gitu pestisidanya. Padahal bukan balon hijau ya. Bahannya apa aja? Kalau pestisida itu cuma buah maja, kunyit. Kalau air sudah beras itu 2 bubuknya. Kalau pestisida kan kalau udah dicampur, ditutup, terus difermentasi selama 12 jam. Oke. Setelah 12 jam itu dikasih sabun colek. Oke. Terus sudah ditutup lagi. Kalau sudah, nanti paginya itu kita peras, kita ambil airnya itu. Fermentasinya tambah apa? Maksudnya? Katanya difermentasi. Fermentasinya ditambah apa? Sabun colek itu. Oh, sabun colek. Kenapa meletus? Karena di situ ada proses fermentasi. Salah satu produk fermentasi itu adalah menghasilkan gas. Jadi kalau dia dalam posisi tertutup, padahal tertutup, justru tertutup itu karena fermentasi itu adalah membutuhkan kondisi anaerob. Jadi kalau dia tertutup, memenuhi syarat untuk terjadinya proses fermentasi yang anaerob.
maka kemudian menghasilkan gas. Salah satunya ada karbon dioksida juga. Itu kan mirip seperti kalau Anda buka soda, minuman bersoda, Anda kocok terus kemudian Anda buka, ya wis bersih ngono kuwi to. Betul toh? Ayo wis ngono kuwi jawabane. Ning bedane kalau itu adalah minuman bersoda, kalau ini adalah hasil fermentasi. Itu aja. Oke. Baik. Itu berkaitan dengan pertanian sehat tetapi dalam konteks lingkungan global dan berkelanjutan. Tadi kita bercerita tentang ini tadi kan pupuk. Ya. Bedanya pupuk organik dengan pupuk non organik. Karena konsepnya mestinya adalah feed the soil and let soil feed the plant. Kita kasih makan tanah, biarkan tanah memberi makan kepada tanaman. Supaya tanahnya bisa sustain hidup dalam waktu yang lama, sehingga memberi kehidupan dengan dia ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang baik dan subur. Nanti kalau ditanami tomat ya tomatnya bagus, tanami sayuran cabai ya cabainya bagus, tanami dengan padi juga padinya bagus. Nah, itu adalah yang ingin dihasilkan.